Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yulani dan teman saya Rizkina Maulida. Kali ini kami akan menjelaskan tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus dan praktek identifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada pengertian identifikasi dan asesmen. Identifikasi merupakan proses untuk menemukan dan mengenal keberagaman individu peserta didik. Pada dasarnya, identifikasi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang tua, guru, maupun pihak lain yang dekat dengannya. Setelah dilakukannya identifikasi, dapat diketahui alur pertumbuhan dan perkembangan individu atau peserta didik, sehingga diketahui performanya secara kasar. Selanjutnya, identifikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Scott Dappen, dalam pelaksanaan identifikasi biasanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat, sering berhubungan atau bergaul dengan anak, seperti orang tuanya, pengasuh, guru, dan pihak yang lain yang terkait dengannya. Prinsip identifikasi dibatasi untuk alasan menemukan serta mengenali atau mengkategorikan saja, sehingga belum dapat menjawab pertanyaan potensi apa yang dimiliki peserta didik. Proses identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti observasi, wawancara, tes, dan pemeriksaan dokumen. Yang selanjutnya, menurut Wallace dan MC Longin, mengatakan bahwa asesmen pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dalam memperoleh informasi atau data yang melalui pertanyaan terkait perilaku belajar peserta didik dengan tujuan penempatan dan pengembangan pembelajaran. Dilihat dari kontennya, asesmen didasarkan kepada hambatan dan potensi atau modalitas yang dimiliki peserta didik. Sementara itu, dilihat dari tujuannya adalah untuk melihat kebutuhan khusus peserta didik dalam rangka menyusun program pembelajaran sehingga dapat melakukan intervensi pembelajaran secara tepat. Yang selanjutnya ada aspek-aspek asesmen. Yang pertama ada persoalan belajar, sosial emosi, komunikasi, dan motorik. Kebutuhan belajar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap pemberian perhatian pada tugas pembelajaran, mengorganisasikan pekerjaan, mengikuti pengarahan, ataupun mengolah waktu dan mengajukan pertanyaan. Hambatan pada peserta didik ini dapat terjadi apabila pada keseluruhan atau sebagian interaksi antara peserta didik dengan lingkungan tidak berlangsung secara positif. Dengan kata lain, interaksi yang terjadi tidak berlangsung dalam proses yang saling menguntungkan dan fungsional. Selanjutnya ada kebutuhan sosial emosi yang berkaitan dengan pemenuhan pembelajaran sosial emosi, yakni proses untuk belajar keterampilan hidup, termasuk bagaimana menangani diri sendiri, menjalani hubungan dengan orang lain, serta bekerja secara efektif. Dalam berurusan dengan diri sendiri, kebutuhan khusus pembelajaran sosial emosi membantu dalam mengenali emosi dan belajar bagaimana mengolah perasaan itu. Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, contohnya pembelajaran sosial emosi membantu mengembangkan simpati dan empati terhadap orang lain, mampu bekerja sama dan mempertahankan hubungan yang positif. Selanjutnya, ada kebutuhan khusus yang berkaitan dengan komunikasi, membutuhkan media komunikasi alternatif. Contohnya, guru harus menemukan cara tertentu dalam berkomunikasi dengan peserta didik, sehingga seluruh proses pembelajaran dapat dilakukan dengan efektif. Ada 3 pendekatan komunikasi alternatif bagi peserta didik dengan hambatan komunikasi yang disebabkan oleh hambatan pendengaran, yaitu secara oral maupun manual atau isyarat. Dan gabungan keduanya adalah komunikasi total. Untuk
Untuk mengatasi hambatan mendengar, diperlukan latihan mengoptimalkan sisa pendengaran yang masih dimiliki peserta didik melalui pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama, terutama bunyi-bunyi bahasa. Untuk mengatasi hambatan berbahasa atau bicara, diperlukannya pengembangan kemampuan berbahasa melalui bina wicara ataupun bina isyarat. Bagi peserta didik yang mengalami hambatan interaksi komunikasi, diperlukan upaya untuk mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi sosial, keterampilan berkomunikasi, serta upaya mengurangi pola tingkah laku, minat, serta aktivitas. Selanjutnya ada hambatan neuromotor, yaitu membutuhkan pengembangan aktivitas motorik. Hal ini dimaksud dengan untuk melatih mengendalikan terhadap gerakan spontan, meningkatkan kemampuan mobilitas melalui penyediaan aksesibilitas, melatih keseimbangan ataupun meningkatkan kekuatan otot, dan mencegah atrofi atau kejang. Dalam menyusun pola gerak tubuh, hendaknya menaruh perhatian pada bagian-bagian anggota tubuh, baik dalam posisi diam maupun dalam posisi bergerak, agar didapatkan gerak yang dapat berkembang. Untuk menstimulasi gerak tubuh, otot-otot harus kuat dan lentur, sehingga terjadinya pelemasan dan peregangan pada persendian yang ditunjang oleh otot-otot seoptimal mungkin sesuai dengan fungsinya. Mungkin sekian untuk materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang barusan sudah disampaikan oleh teman sekelompok saya yang bernama Lia. Di sini saya akan melanjutkan tentang Logan dan Lewis menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 keperluan mengapa kita melakukan asesmen di bidang pendidikan. Yang pertama ada screening, yaitu penyajian. Penyajian di sini itu seorang guru menyajikan materi-materi kepada siswa dalam bentuk screening. Di sini. Yang selanjutnya ada determining eligibility, yaitu penentuan. Kita tentukan sebagai guru kita harus menentukan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa gitu. Kan di dalam siswa itu kan ada yang anak berkebutuhan khususnya, yaitu kita tentukan, bedakan lah gitu. Terus yang selanjutnya ada programming planning, yaitu perencanaan pembelajaran. Kita juga harus merencanakan pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Kita rencanakan dulu nanti tipsnya mau apa gitu, bikin sekreatif mungkin tentang pembelajaran kepada siswa. Yang selanjutnya ada monitoring student programmer, yaitu monitor kemajuan siswa. Kita monitor perkembangan siswa gitu. Setelah belajar dengan kita itu, siswa dapat apa gitu dari pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Kita monitor kembali gitu kemajuan siswa, ada yang kurang atau ada yang perlu ditanyakannya gitu. Terus selanjutnya ada evaluation of program, yaitu evaluasi program. Setelah itu kita mengevaluasi kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita ajarkan kepada siswa. Kita ulangi kembali gitu, yang penting-pentingnya saja kita evaluasi dengan tes lisan atau tes tulis juga bisa ya. Selanjutnya di sini ada secara umum prosedur identifikasi dan asesmen tersebut divisualisasikan menjadi yang pertama ada screening, yaitu screening. Di sini peserta didik diidentifikasikan melalui screening atau observasi guru kelas dengan melalui guru kelas, orang tua, dan orang terdekat peserta didik.
dapat dilibatkan dalam proses ini gitu. Kita dapat melibatkan orang tua, peserta didik dalam proses screening ini. Yang selanjutnya ada referral, yaitu peserta didik tentu yang secara signifikan menunjukkan adanya permasalahan dirujuk kepada ahli yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada asesmen, yaitu asesmen dilakukan kepada peserta didik yang telah dirujuk. Asesmen dapat diberikan dalam bentuk tes atau non-tes dengan prosedur formal dan informal. Dikatakan formal apabila asesmen dilakukan menggunakan alat yang sudah baku dan pelaksanaannya seharus mengikuti satu struktur kegiatan tertentu ya dalam asesmen ini. Yang selanjutnya ada program desain, yaitu program desain di sini yaitu tim ahli yaitu memutuskan tentang pelayanan yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan asesmen mereka gitu. Yang selanjutnya ada evaluation. Yang selanjutnya ada desain program dilakukan sesuai hasil tim ahli yang telah menetapkan PPI sebelumnya. Yang selanjutnya ada evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan belajar peserta didik. Kita lakukan evaluasi ya sedetail mungkin gitu kepada peserta didik. Yang selanjutnya ada peninjauan atau hasil yang dicapai dari program yang telah dilaksanakan penting dilakukan juga. Apapun hasil yang dicapai harus dikembalikan pada asesmen awal ya. Terus yang selanjutnya kita menindaklanjuti kegiatan identifikasi dan asesmen. Di sini ya yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran di sini itu pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi yang pertama ada menganalisis hasil asesmen untuk kemudian dideskripsikan oleh peserta didik. Terus ditentukan penempatan untuk selanjutnya, dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen mereka gitu. Yang selanjutnya ada dalam perencanaan pembelajaran ini kita sebelum memaparkan materi kepada siswa, kita rencanakan dulu pembelajaran itu mau kayak gimana gitu, baiknya, bagusnya gitu dalam proses pembelajaran. Terus selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran ya, yang kita sering itu pelaksanaan pasti di kelas, di ruangan gitu. Terus di sini ada pada tahap ini guru melaksanakan program pembelajaran serta pengorganisasian peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Itu pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui individualisasi pengajaran ya, kita dibagi-bagi gitu. Terus selanjutnya ada pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi juga ya ada. Di sini itu untuk mengetahui keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Kita adakan pemantauan ya sekalian dengan evaluasi gitu. Ada kesulitan belajar apa gitu yang dihitungkan oleh peserta didik yang perlu ditanyakan gitu. Baiklah, segini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dari kelompok saya ada Rizkina Maulida dan Lia Yuliani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.